Pernah nggak sih ngerasa capek, bukan capek fisik, tapi capek jadi diri sendiri, capek mikirin standar orang, capek ngejar validasi, capek pengen kelihatan baik-baik saja. Nah, podcast ini kita buat bukan yang sok suci, tapi buat yang nyari arah. Nah, kita mulai pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kami kedatangan tamu, Kak Aziz. Beliau adalah seorang penulis. Di sini kami akan membahas seputar aktivitas anak muda. Kenapa Gen Z atau generasi Z saat ini mudah kena penyakit yang namanya penyakit gelisah, lebih mudah putus asa. Nah, itu bagaimana, Kak Aziz? Ya, jadi kalau ditanya tentang kenapa banyak anak-anak muda itu yang, atau orang bilang sekarang Gen Z ya, generasi Z itu yang banyak merasa gelisah, atau yang orang juga sering bilang anxious, atau mereka merasa tidak nyaman, atau karena bilang insecure, ya. Itu karena faktornya adalah karena kebanyakan scrolling media sosial, ya. Sehingga mereka hidupnya tidak punya pegangan, tidak punya prinsip. Jadi mereka scroll pagi ingin mau jadi ini, kemudian scroll lagi siang lain lagi, malam lain lagi, besoknya yang lain lagi. Artinya mengikuti apa yang ada di sana, sehingga mereka tidak punya pegangan, gelisah terus, merasa tidak nyaman terus dengan apa yang mereka rasakan sekarang. Jadi itu problemnya, tidak punya pegangan. Berarti hidupnya mereka seperti kurang terarah begitu ya? Ya, betul. Karena tidak punya pegangan itu. Tidak punya prinsip. Tapi apakah ada hubungannya sama tauhid? Yang seperti itu, yang penyakit-penyakit itu gelisah, apakah tauhidnya mereka bermasalah atau bagaimana? Oh iya, jadi sebenarnya kan Gen Z itu kalau dari sisi yang sekarang itu kan memang kayak mereka haus validasi, ingin di like, di share. Jadi mereka cari ini yang banyak like-nya, kita jadi itulah. Ini yang banyak share-nya, ada yang banyak penontonnya, viewersnya, mereka ikut itulah, ya kan? Dan mereka haus validasi, ingin disukai, ingin terkenal gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan masalah keimanan, nah ini disitulah problematikanya, karena jatuhnya nanti ke pamer, ya, sombong, atau misalnya kalau mungkin bahasa agamanya disebut dengan ria gitu, kan. Jadi mereka karena mereka berbuat kemudian untuk supaya dilihat. Ya, karena mereka cari like, followers, like ini dan sebagainya. Itu jadi haus validasi di situ. Itu yang kemudian banyak mengidap para Gen Z itu. Ya kalau kita kaitkan dengan keimanan, ya dari situ mereka miss ya keimanan. Artinya mereka berbuat mungkin bukan secara umum, bukan karena Allah, tapi karena ya haus validasi tadi, ingin dilihat, ingin ditahu banyak orang. Betul. Ingin terkenal, like, dan secara fakta juga sering saya lihat mereka kadang-kadang mencari validasi begitu. Kadang-kadang mereka ingin dijadikan sebagai panutan sama yang lainnya. Menarik, Kak. Bagaimana jika Rasulullah masih hidup di zaman sekarang? Bagaimana Rasulullah menanggapi sosial media ini? Ya, jadi kalau misalnya Rasulullah bermedsos, atau misalnya kalau kita mau mencontoh zaman sekarang Rasulullah itu bagaimana bermedsosnya, ya Rasulullah itu orangnya jujur, original. Ya, maksudnya tampil di medsos ya apa adanya, tidak pencitraan, ya, original kan. Ya kalau Rasulullah bermedsos, kalau misalnya ada medsos, ya Rasulullah pasti seperti itu. Rasulullah itu orangnya jujur, dia tidak membuat-buat, tidak berbuat-buat, dia tidak banyak gimmick
Kalau bahasanya orang sekarang kan gimmick. Nah, Rasulullah tuh orangnya gitu, original. Ya, kalau kita mau contoh misalnya sama sekarang, harusnya kita begitu, original saja. Tidak perlu banyak semacam pencitraan. Ya, tidak perlu mencari validasi begitu. ya betul, gitu. Tidak perlu mencari validasi. Justru validasi akan lebih valid sebenarnya kalau kita otentik. Anggaplah saya ini masih generasi Z kan, Memang kan merasa kotor sekali, jauh dengan apa tadi yang sudah kita sampaikan. Kadang-kadang untuk generasi sekarang mereka masih bingung untuk memulainya itu dari mana, untuk meresitnya itu dari mana. Jadi mungkin yang pertama, ya, yang paling mudah lah, kita mungkin sebelum tidur, ya, sebelum tidur kita meriset, kita berdoa. Sebelum tidur berdoa, ya Allah, apapun yang selama ini atau hari ini saya lakukan, saya kembalikan kepadamu. Dan berdoa untuk kemudian kepada Allah supaya kemudian esok harinya dibimbing, dibantu, berikan kemudahan dan seterusnya. Jadi di riset startnya kita mulai mungkin sebelum tidur, kita merefresh tadi syahadatnya kita, kemudian kita betul-betul menjadikan Allah sebagai the backing. Kemudian kita menyerahkan apa yang telah kita lakukan seharian itu kepada Allah dan minta petunjuk untuk hari esok. Nah, itu yang paling mudah lah untuk bisa dipraktekkan. Kalau saya melihat banyak fakta, Kak, ketika seseorang itu ingin kembali di jalan Allah lah ya, bahasanya, itu kan otomatis lingkaran pertemanannya mereka kadang-kadang banyak dimensi ya. Betul. Kadang ada lingkaran yang toksik. Ya. Itu bagaimana, Kak? Betul. Itu ujian ya. Ujian pertemanan ya. Kadang-kadang sudah ada yang mulai soleh, mulai ini baik, ada mungkin yang ganggu toh. Tentang so soleh, so baik, ya, so alim. Ya, so alim itu. Nah, begitu kan? Kata-kata pemilihan. Ya, solusinya ganti pertemanan, ganti circle ya. Circle toxic itu niat itu tadi bisa berubah, bisa berganti. Apalagi kalau misalnya memang mayoritas toksik, berteman 5 orang, 4-4-nya toksik semua, ya digantilah. Gitu. Carilah tongkrongan, carilah lingkungan, komunitas atau apalah namanya, teman-teman yang membantu, yang mendorong kita untuk baik, gitu, untuk mendorong kita lebih maju, yang mendukung. Bahkan jangan yang kemudian kita mau baik dibully. Kalau yang seperti itu ditinggalkan saja. Adakah satu kalimat penenang menurut Kak Asis? Kalimat biasanya obat ini ya. Kalau penenang yang paling ampuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pengganti, ya. Kemudian tidak ada la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya, hanya semuanya kekuatan dari Allah. Itu one liner yang paling ampuh, paling menenangkan. Paling menenangkan ya, paling menenangkan. Baik, Kak, dari semua penjelasan tadi, apa harapan dari episode pertama ini, Kak? Di bulan suci Ramadan, ya, kita mulai untuk meriset kita punya iman, ya, dengan syahadat kita seperti apa, kemudian dengan keilmuan kita, ya. Itu kita riset, kita mulai kemudian pelan-pelan untuk kita misalnya perbaharui. Kemudian kita upgrade, yang kemudian mudah-mudahan di akhir Ramadan kita betul-betul juga dapat tujuan apa yang sudah kita inginkan bersama-sama, yaitu sebagai orang yang bertakwa. Berarti di bulan suci Ramadan ini memang sudah pas momennya ya. Betul. Kita punya Ramadan itu memang bagus sekali momennya untuk kita meriset kita punya keimanan, meriset kita punya diri, ya, upgrade kita punya amal dan seterusnya, yang kemudian itu bisa membantu kita lebih bagus lagi.
mungkin karena dari sisi di luar menjadi Islami di momen Ya, Ramadan ini ya. Kalau tadi bahasanya masalah lingkungan, lingkungan Ramadan ini paling pas. paling pas ya. Kalau kamu lagi capek, insecure atau ngerasa sendiri, ingat satu hal ya, kamu nggak lemah, kamu cuma lagi jauh dari sandaran yang tepat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita reset bareng, pelan-pelan.